Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan. Kemudian yang kedua nanti akan ada materi pengantar untuk mata kuliah sintaksis. Oke ya, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan. Jadi untuk metode perkuliahan selama 1 semester ini karena masih pandemi ya, metode perkuliahannya masih daring. Kemudian aplikasi pembelajaran yang saya gunakan untuk mata kuliah sintaksis ini ada 4. Yang pertama Elma. Jadi nanti semua materi setiap pertemuan akan saya unggah di Elma. Kemudian nanti apabila ada tugas juga akan saya unggah di Elma. Kemudian yang kedua Google Meet atau Zoom meeting ya nanti. Tetapi ini karena pengalaman yang kemarin saya sudah mengajar menggunakan Google Meet, ini banyak yang terkendala sinyal, jadi banyak yang ketika sinyalnya lemah kemudian mahasiswa keluar sendiri. Itu saya rasa menjadi tidak efektif. Jadi perkuliahannya menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena ketika saya menjelaskan itu banyak ketika saya menjelaskan kemudian ada mahasiswa yang keluar dari Google Meet sehingga dia tidak bisa mengikuti apa yang sudah saya jelaskan. Jadi saya merasa lebih baik menggunakan video materi ya, karena bisa kalian akses waktu-waktu. Jadi ini Google Meet ini akan saya akan menggunakan Google Meet apabila ada materi yang tidak bisa saya jelaskan melalui video materi gitu ya. Kemudian yang ketiga ini melalui WA Group ya. WA Group itu nanti saya memberikan informasi pasti melalui WA Group. Mungkin nanti kita akan melaksanakan diskusi juga melalui WA Group. Kemudian yang keempat ada YouTube. YouTube ini saya gunakan untuk sarana mengunggah video materi. Jadi nanti kalian bisa mengakses di YouTube ya untuk semua materi perkuliahan sintaksis. Oke, kemudian komponen nilai akhir ada 4 komponen yang saya nilai. Ini saya ambil dari SIM-nya Unipma. Jadi ini memang sudah peraturan dari kampus, ada 4 komponen yang dinilai. Yang pertama adalah tugas, itu nanti tugas sebesar 20%. Minimal kita ada 4 kali tugas, jadi 2 tugas sebelum UTS dan 2 tugas setelah UTS ya. Kemudian UTS-nya nanti tes tulis 20%, UAS-nya juga tes tulis juga 30%, kemudian ada karakter 30%. Oke, untuk karakter ini yang saya masukkan ke nilai karakter yang pertama adalah presensi. Ya, presensi saya masukkan ke karakter. Kemudian yang kedua keaktifan kalian. Ketika nanti kita mengadakan diskusi akan saya nilai keaktifannya, itu masuk ke karakter. Kemudian yang ketiga respon kalian ketika di WA Group ya. Kalau di luring itu kan saya bisa menilai. Misal ketika saya menjelaskan materi, siapa yang ramai, siapa yang tidak kan terlihat. Kemudian siapa yang memperhatikan dan tidak kan terlihat juga. Ketika saya memberi pertanyaan, siapa yang merespon atau tidak kan juga terlihat. Nah, kalau daring seperti ini bagaimana saya menilainya? Salah satunya di WA Group. Ketika saya menyampaikan informasi, ketika saya menyapa kalian, siapa yang merespon itu masuk ke dalam nilai karakter ya, masuk ke dalam nilai karakter. Jadi ketika saya memberikan informasi kemudian ada yang merespon, baik Bu, terima kasih Bu, nah itu masuk ke dalam nilai karakter. Oke ya, itu komponen nilai akhir. Jadi ada 4 komponen yang akan saya nilai untuk nilai akhir. Kemudian untuk materi perkuliahan ya, materi perkuliahannya ada 6. Nanti yang pertama akan saya berikan di pertemuan kali ini, yaitu mengenai pengantar ya, pendahuluan mengenai sintaksis. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai kata dan jenis-jenis kata. Kemudian materi selanjutnya ada fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis itu subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan. Itu fungsi sintaksis ya. Kemudian frasa dan jenis-jenis frasa, klausa dan jenis-jenis klausa, dan yang terakhir kalimat dan jenis-jenis kalimat. Jadi secara garis besar ada 6 materi perkuliahan untuk mata kuliah sintaksis. Oke, kemudian ada referensi ya. Ini ada beberapa contoh yang saya berikan untuk referensinya. Ada punya Abdul Khair, punya Ramlan, punya Zainal Arifin dan Junaiyah, punya Hasan Alwi, ini tata bahasa baku bahasa Indonesia, tetapi di dalamnya juga memuat mengenai sintaksis.
kemudian ada J.D. Parera, dan ada Ida Bagus Putrayasa. Yang paling mudah dipahami sebenarnya itu yang punyanya Ramlan, ya. Ramlan Ilmu Bahasa Indonesia itu yang paling mudah dipahami. Cuma sekarang lumayan susah nyari bukunya ya. Yang ada di perpus itu yang Abdul Khair ada, Zainal Arifin ada, Hasan Alwi ada, kemudian Ida Bagus Putrayasa itu ada. Ya, paling tidak kalian diusahakan punya satu buku referensi ya. Kalaupun tidak ada, boleh kalian menggunakan referensi berupa artikel di jurnal ilmiah, itu boleh ya. Silahkan, yang penting pesan saya diusahakan paling tidak punya referensi untuk setiap mata kuliah. Oke ya, tadi itu merupakan kontrak perkuliahan. Sekarang kita masuk ke materi ya, materi pengantar untuk mata kuliah sintaksis. Bisa kalian lihat di slide apa yang dimaksud dengan sintaksis. Secara etimologis, istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu san yang berarti dengan dan teiten yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologis, sintaksis yaitu menempatkan secara bersama-sama kata-kata atau sekelompok kata menjadi sebuah kalimat. Ya, kemudian ada Abdul Khair menyebutkan bahwa sintaksis ini merupakan cabang ilmu yang membicarakan mengenai wacana, kalimat, klausa, frasa, dan kata. Sedangkan Harimurti Gredalaksana menyebutkan bahwa sintaksis merupakan ilmu yang mempelajari kata dengan kata atau dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam bahasa. Ya, itu secara sederhana. Jadi sintaksis itu mempelajari tata bahasa di tingkat kata, frasa, klausa, kalimat sampai dengan wacana. Oke, kemudian objek kajian sintaksis ya. Objek kajian sintaksis itu ada 4 ya. Ada kata, frasa, klausa, kalimat. Kita bahas satu persatu mulai dari kata terlebih dahulu. Ya, apa yang dimaksud dengan kata? Kata di sini merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Kalau kalian masih ingat, objek kajian morfologi itu kan juga ada 2. Ya, ada morfem, ada kata. Nah, perbedaannya apa? Objek kajian kata dalam sintaksis dengan kata dalam morfologi. Jadi kalau kata dalam morfologi, kajiannya kita mempelajari mengenai proses pembentukan kata. Ya, proses pembentukan kata itu dipelajari dalam morfologi. Ya, objek kajiannya kan kata. Yang dipelajari apa dalam morfologi? Yang dipelajari proses pembentukannya. Nah, kalau dalam sintaksis yang dipelajari tidak proses pembentukannya lagi, tetapi hubungan kata dengan kata yang lain sehingga membentuk satuan yang lebih besar seperti frasa, klausa sampai dengan kalimat. Ya, jadi sudah membahas mengenai hubungan kata per kata, gitu ya. Kata dengan kata yang lain itu dibahas dalam sintaksis. Kalau dalam morfologi yang dibahas apa? Proses pembentukannya. Nah, jenis kata apa yang akan kita pelajari dalam sintaksis? Ada 8 ya. Yang pertama ada verba itu kata kerja. Kemudian ada nomina, kata benda. Adjektiva, kata sifat. Adverbia, itu kata keterangan. Numeralia, itu kata bilangan. Konjungsi, kata hubung. Pronomina, itu kata ganti. Preposisi, kata depan. Dan artikula, ini adalah kata tugas ya, artikula. Oke, jadi ada 9 jenis kata yang akan kita pelajari ya dalam mata kuliah sintaksis. Oke, kemudian objek kajian yang kedua itu disebut dengan frasa. Kalau kalian masih ingat, untuk mata kuliah linguistik umum kan sudah dijelaskan ya. Frasa ini merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang menempati satu fungsi sintaksis ya. Jadi frasa itu secara visual kita melihatnya itu pasti terdiri dari minimal 2 kata atau lebih. Dan dia menempati satu fungsi sintaksis. Sehingga kalau tadi kalian masih ingat ya, di materi perkuliahan yang saya jelaskan di awal kan yang pertama mengenai pendahuluan mengenai sintaksis, kemudian yang kedua mengenai kata. Setelah kata saya tidak memberikan materi mengenai frasa, tetapi saya memberikan materi mengenai fungsi sintaksis terlebih dahulu, baru kemudian frasa. Mengapa? Karena analisis frasa ini bergantung pada analisis fungsi sintaksis. Jadi kalau mau menganalisis frasa, analisis fungsi sintaksisnya terlebih dahulu. Jadi kita harus menentukan subjek, predikat, objeknya terlebih dahulu, baru bisa menentukan frasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada klausa.
klausa ini sebenarnya sudah kalian pelajari waktu di tingkat SMP ya. Kalau kalian masih ingat, ada yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Nah, induk kalimat dan anak kalimat itu disebut sebagai klausa ya, tapi sekarang menyebutkannya sudah bukan induk kalimat atau anak kalimat, tapi kita menyebutkannya sebagai klausa. Nah, apa yang dimaksud dengan klausa? Klausa di sini merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap, keterangan ataupun tidak. Jadi klausa itu minimal subjek dan predikat, ya, subjek dan predikat. Tapi ada kalanya subjeknya ini dihilangkan, nggak apa-apa. Tapi minimal sebenarnya adalah subjek dan predikat. Inti dari klausa itu predikat, ya. Jadi nanti kalau mau menghitung dalam kalimat gitu ya, dalam satu kalimat ada berapa klausa, hitung saja jumlah predikatnya. Kalau predikatnya ada 2 berarti ada 2 klausa, predikatnya ada 3 ada 3 klausa ya. Jadi kalau mau menentukan klausa itu bisa dilihat dari predikat, karena inti dari klausa itu adalah predikat ya, intinya itu adalah predikat. Kemudian objek kajian sintaksis yang terakhir itu adalah kalimat ya, ada kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari beberapa kata dan diakhiri dengan intonasi final. Intonasi final itu biasanya ditunjukkan dengan adanya penggunaan punktuasi. Apa punktuasi? Punktuasi itu merupakan tanda baca. Jadi tanda baca atau punktuasi yang menyatakan intonasi final dalam kalimat itu ada 3. Yang pertama tanda titik, kemudian ada tanda seru, dan ada tanda tanya. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari jenis-jenis kalimat ya. Yang pertama jenis kalimat berdasarkan makna. Ada kalimat deklaratif atau disebut juga dengan kalimat berita, kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan yang keempat ada kalimat eksklamatif. Kalimat eksklamatif ini merupakan kalimat yang menyatakan rasa kagum atau rasa heran. Biasanya dalam kalimat eksklamatif itu ada penggunaan kata-kata eksklamatif. Kata eksklamatif itu seperti contohnya wah, wow, amboy, waduh gitu ya. Itu merupakan kata eksklamatif. Kata yang menunjukkan rasa heran. Kata yang menunjukkan rasa kagum gitu ya. Wah, bagus sekali pemandangannya. Berarti wah di situ merupakan kata eksklamatif, sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat eksklamatif. Kemudian jenis kalimat yang kedua yang kita pelajari adalah jenis kalimat berdasarkan bentuknya. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari pada saat mulai tingkat sekolah dasar ya. Kita mempelajari ada kalimat tunggal, kemudian ada kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk nanti dibagi menjadi 2, majemuk setara dan majemuk bertingkat ya. Jadi nanti ketika di akhir perkuliahan untuk mata kuliah sintaksis ini, harapannya mahasiswa dapat menganalisis sebuah kalimat ya, mulai dari tingkat yang paling kecil. Jadi nanti ada kalimat, kalian harus bisa menganalisis jenis katanya terlebih dahulu. Setelah jenis kata, kalian bisa menganalisis fungsi sintaksisnya. Setelah fungsi sintaksis, kalian bisa menganalisis frasa, menganalisis klausa, sampai menganalisis nanti jenis kalimatnya ini termasuk kalimat apa. Ya. Jadi tidak hanya sebatas membuat kalimat ya untuk sintaksis, tapi kita menganalisis mulai dari bagian yang terkecil, yaitu kata ya. Jadi nanti kita menganalisis satu persatu katanya, jenis katanya apa, kemudian fungsi sintaksisnya apa, frasanya apa, jenisnya apa ya, kemudian ada nggak klausanya ada berapa, kemudian jenis klausanya apa, kemudian setelah itu jenis kalimat ya. Itu yang akan dipelajari dalam sintaksis. Oke ya, itu tadi penjelasan saya untuk pertemuan kali ini mengenai kontrak perkuliahan dan mengenai materi pengantar untuk mata kuliah sintaksis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.